ke Kalis sebagai relawan kawal masa depan. Apa Kalis, bagi dong bagaimana Kalis melihat anak-anak ini tidak saja kehilangan orang tua, tapi apa yang membuat Kalis ingin membuat gerakan kawal masa depan? Pertama-tama aku mau bilang bahwa kawal masa depan bukan satu-satunya gerakan ya yang menjadi respons masa krisis pandemi COVID gitu ya. Kita sadar bahwa prediksi ada 50.000 anak yatim baru, bahkan kalau melihat data yang terus bertambah di Kemensos, datanya ini sudah lebih dari prediksi gitu ya. Kalau prediksinya kawal COVID bahkan mungkin akan mencapai 100.000 anak yatim baru gitu. Jadi kita tidak berbicara soal siapa yang jadi pahlawan, tetapi justru semakin banyak kolaborator akan semakin baik gitu. Nah, kita tahu bahwa kondisi anak yatim piatu akibat COVID ini ya bukan perkara kehilangan support system 1-2 hari atau 1-2 bulan gitu ya, tetapi ya sepanjang masa depan mereka gitu. Mereka sudah kehilangan bukan hanya support system finansial aja ya, tetapi juga jaring pelindung yang paling dekat, yang paling kuat gitu, dan itu adalah orang tua gitu tentu saja, dan mereka kehilangan itu gitu. Interaksi Kalis gimana? Bisa dibagi nggak cerita-cerita tentang mereka? Ya tentu saja kemarin kita di tahap 1 itu kita sudah penyaluran santunan ya kepada 600 lebih yang sudah menerima santunan dari donasi yang terkumpul dari Gerakan Kawal Masa Depan. Dan untuk ketika memberikan pengumuman itu kan aku langsung video call mereka gitu ya. Ya akhirnya apa ya, tadi kayak menyimak segmen 1-2 tuh sebetulnya udah nggak kuat, aduh cerita sedih lagi gitu, karena kemarin juga udah berinteraksi dengan banyak sekali kita punya tuh videonya dari Instagrammu, kita lihat lagi ya supaya penonton tahu apa yang sedang kita bicarakan. Hari ini aktivitasnya apa? Jaga warung nggak? Iya, jaga warung. Rame nggak PPKM gini? Sepi, ini belum pembeli masih. Masih suka inget ibu apa gimana, Dinda? Kadang, kalau inget ya aku nangis. Kita mau sampaikan kabar Adinda lolos dari tahap verifikasi yang kemarin. Jadi Adinda akan dapat bantuan dari Kawal Masa Depan. Terima kasih, Bu. Tidak ada yang lebih membanggakan, membahagiakan ketika melihat bagaimana kita bisa gotong royong dan kemudian menyalurkan kebaikan itu bagi mereka yang membutuhkan. Itu rasanya momen yang paling membahagiakan ya, Liz? Iya, yang paling seneng tuh sebetulnya tiap nelpon mereka aku pasti nanya, masih semangat kan sekolahnya gitu ya. Jadi pasti mereka jawabannya mau bikin bangga orang tua, terus masih tetap mau lanjut sekolah gitu. Jadi pasti jawaban itu ada gitu. Terus ditanya cita-citanya apa gitu, pasti terus masih semangat mau lanjutin cita-cita gitu. Dan itu sih yang bikin seneng dan bikin kita pengen bikin gerakan ini. Itu apa ya, awalnya mungkin kayak ya udah jangka pendek karena ini respons masa krisis, tapi setelah tahu kebutuhannya, dengar cerita-cerita mereka gitu ya, melihat semangat mereka, kita jadi nggak bisa berhenti. Betul. Sekarang gitu kita lagi nyiapin gerakan yang sustain lagi gitu. Betul. Bagaimana menjangkau mereka yang berada di mungkin bukan di kota-kota besar, tidak terkoneksi dengan internet, ada jalan keluarkah buat mereka? Ya, kalau kami sejak awal banget menyadari, karena fokus kami itu betul-betul di media sosial ya, karena tim kami itu semua orang data and tech gitu. Jadi dari pendaftaran juga kami via website gitu kan. Terus itu kita sudah pikirkan, sehingga waktu itu solusinya adalah kami bekerja sama dengan jaringan madrasah dan guru belajar yang punya jaringan se-Indonesia. Jadi kami kirim surat ke kepala sekolahnya meminta kepala sekolah kalau ada siswanya
Oh, jadi yang sekolah ya, ikut membantu ya? ikut banget membantu dan memberikan data. Kemudian yang bergerak di lapangan juga ada jaringan Gus Durian Peduli, kemarin juga ikut memberikan data dan memverifikasi. Terus juga ada Kapiler, juga mereka yang memberikan data. Dan intinya berkolaborasi dengan semuanya gitu ya. Jadi data justru kalau saling tumpang tindih itu nggak bagus, justru kita bekerja sama dengan yang lain biar punya keselarasan data dan bantuan itu bisa tepat sasaran gitu. Kalau Kalis gimana model bantuannya atau memberikan manfaatnya? Kemarin yang tahap 1 adalah santunan sosial, jumlahnya 1 juta juga gitu ya, udah tersalur ke 600 lebih anak. Sekarang kita di tahap 2 nih sudah ada puluhan anak yang sudah kita screening untuk mendapatkan beasiswa pendidikan 6 bulan ke depan gitu. Jadi memang nggak bisa, kita belum bisa optimis misalnya 1 tahun atau yang lebih panjang dari itu karena kita juga menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan yang kita punya dulu gitu. Sambil kita Berpikir bagaimana ya, supaya terus sustain ya, berkelanjutan. Betul. Ini juga sedang kerja ke orang-orang baik yang lebih tersistem ya. Misalnya, adakah company-company yang baik nih gitu untuk bisa menjamin beasiswa kuliah misalnya 5 tahun langsung misalnya seperti itu.